Iya ada. Welcome to the lagu ini? tahu GNR. Welcome to the Jungle kan? Oke. Gitu, ada gitunya. Ada. Jawab dulu ya. Hai, Festival. Saya Jesus Herman. Aku Clarin Clay. Dan sesaat lagi kami akan bermain Tell Secret. Lagi. Saya baru pertama. Bagaimana rasanya? Deja vu ya? Deja vu, beda background. Beda laki-laki juga. Terbuka sih, sejauh ini terbuka. Emang kita berdua bukan yang sangat Bertukar info yang iya, harus ranah privacy di ini banget. Enggak juga sih. menghargai privasi. Kira-kira siapa yang mau main duluan? Menurut brief saya. Iya. Coba Tunggu nyanyiin. ya, tunggu. Nyanyiin. Tau kan? School of Rock. Oh, ya oke pernah tahu. Dengar nggak Clay? Clay dengar nggak? Oke aman. Saling kenal ya, waduh kalau saling kenal mungkin 1 tahun setengah. Ketemu pertama kali itu di sebuah reading film. Aku datang duluan, nunggu di mobil. Terus dia datang bersama mantannya waktu itu. Terus kenalan aja gitu, bahkan kenalan sama mantannya juga. Seru, orangnya nggak jaim dan suka musik. Karena waktu itu aku bawa gitar dan kita bernyanyi bersama sama pemain-pemain yang lain juga dan dia bisa nyanyi gitu sih. Wah, perjalanan yang fluktuatif ya karena waktu itu kan nggak ada niatan mau pacarin karena dia punya pacar, aku juga masih deket sama orang gitu. Terus setelah itu syuting bareng, terus dia sempat menginfokan kalau bukan ke aku doang, ke semua pemain kalau dia tuh baru putus gitu. Aku waktu itu masih deket sama orang, terus setelah itu ya sudahlah karena nggak jadi deket sama orang itu, kita ngobrol dan sering ketemuan jadi deket gitu sih. Hampir 100% ada di dia. Kayak yang pasti kalau aku nggak bakal bisa deket sama orang yang nggak nyambung ngobrol. Ini bukan masalah wawasan lebih luas siapa atau siapa yang lebih pintar, bukan itu sih. Lebih ke nyambung nggak nyambung aja. Terus nggak ribet itu pasti karena saya paling tidak suka diribetin kalau lagi kerja gitu. Terus mau menerima omongan-omongan yang kurang mengenakan tapi benar adanya karena itu bagiku penting. Bukan hanya aku suka ngomong pedes ya, tapi aku pun suka menerima hal-hal yang jujur walaupun pahit. Jadi so far kriteria paling masuk ada di dia. Sama. Perbedaan saya dengan hubungan-hubungan yang lalu itu biasanya ketika PDKT dan jadian tuh kayak macarin orang yang berbeda gitu. Tapi sama dia sama sih. Clay yang dulu tetaplah Clay yang sekarang. Kayak lagu. Yang paling berharga dari dia itu adalah frekuensinya, nyambung sama saya itu. Kedua, nggak ribetnya karena aku mungkin sangat mudah ilfil sama cewek yang ribet. Terus satu lagi mungkin yang daya tarik dia paling besar tuh orangnya bisa selalu membawa sukacita dalam segala situasi. Jadi kadang aku lagi sendu-sendunya, dia tuh bisa tuh ngeboost situasi jadi lebih hype gitu. Ya pasti kalau ditarik satu hal baik itu pasti tetap ada di orang lain kan, nggak ada bakat yang cuma satu orang yang punya kan. Cuma kombinasi bakat-bakat tersebut ada dalam Clay doang gitu. Misalnya kayak di mana lagi saya bisa menemukan dalam satu sosok supel gitu ya, easygoing, mudah diajak bercanda, seru, fun, direstui orang tua, itu penting. Terus cantik juga, orangnya nggak ribet seperti yang tadi sudah saya katakan gitu ya. Ngobrolnya nyambung,
Dan ya rumahnya nggak beda kota lah. Beda kota sih sebenarnya, tapi masih Jabodetabek, aman. Iya ada. Welcome to the lagu ini? Tahu GNR. Welcome to the Jungle kan? Oke. Gitu, ada gitunya. Ada. Jawab dulu ya. Berantem kita mungkin selama satu setengah tahun ini bisa dihitung satu tangan lah jarinya, nggak lebih dari 5, nggak nyampe malah kayaknya. Itu berantem besar yang maksudnya kalau berdebat sih sering, tapi itu perdebatan yang prinsipil gitu loh, yang memang kita memang harus debatin dan itu menyehatkan. Dan setelah itu ya udah debat untuk demi kebaikan kita, hal-hal yang prinsip. Tapi kita nggak pernah berantem hanya karena muasin ego, itu ya pernah tapi nggak banyak lah. Ya itu tadi ya, kombinasi semua hal yang saya suka tuh ada dalam dirinya. Dan yang paling penting dari itu semua, orang yang punya kombinasi itu dalam dirinya mau sama saya. Mungkin ada orang yang punya kombinasi lebih banyak tapi belum tentu mau sama saya. Jadi itu poin pentingnya, mau sama saya. Relationship goals itu harusnya kita berpatok pada yang sudah kakek nenek. Yang kakek nenek, karena itu udah teruji. Kalau relationship goalsnya Jojo sama Clay, Anda salah. Kita aja berdua ragu kalau lagi berantem Nanti kan. selesai lagunya Tanya Jreng. Iya oke. Tunggu, lagi dipesen sama masnya. Kiri doang. Enak banget lagunya, oke. Oke. Ya jadi harusnya kita berkaca pada yang sudah kakek nenek, langgeng gitu. Atau mereka yang suami istri yang akhirnya mau gak mau dipisahkan hanya oleh maut gitu ya. Itu baru teruji tuh. Kalau cuman pacaran setahun setengah sih janganlah, kita juga masih sama-sama berjuang gitu. Ya ngerti sih maksudnya baik, itu maksudnya positif. Cuma jangan, kita tuh juga masih sama-sama berjuang mencari titik tertinggi dalam hubungan gitu loh. Jadi ya sebaiknya disupport gak apa-apa, kami seneng. Tapi kalau dijadikan goals kok kayaknya terlalu beban gitu sih. Saya beberapa kali merasa pengen kalau jalan atau lagi pengen ngedate gitu ketemu di tengah. Karena lagi capek atau jalanan lagi macet banget. Tapi saya nggak ngomong, tetap saya jemput. Kamu nggak apa-apa? Terpaksa bohong, nggak apa-apa lah gitu. Padahal dalam hati pengennya ketemu di tengah. Itu aja sih, tapi nggak melulu, itu cuma beberapa kali kalau jalanan lagi parah banget. Atau saya lagi nggak enak badan gitu misalnya. Oke, jadi kamu udah tahu ya Clay, kalau misalnya aku jawabnya agak-agak lama atau agak pending, itu bukan sinyal, itu kamu peka lah, tolong. Waduh, saya tuh tidak romantis orangnya, sama sekali. Jadi nggak pernah ada effort yang gimana-gimana. Pernah ngasih bunga tuh cuma sekali, itu pun bukan Valentine ya, apa ya? Lupa tuh, bahkan lupa, cuman sekali ngasih bunga. Tapi dia juga kayaknya seneng yang biasa aja, maksudnya senengnya nggak lebih seneng dari diajak nonton, diajak makan, jadi mending diajak makan aja. Kayaknya itu lebih romantis di mata dia. Bahwa masalah itu nggak usah terlalu dipikirin tuh dia banget tuh. Saya iri kadang tuh sama pola pikir dia. Dia punya masalah nih, oh ya udah ada masalah, stres, apakah stres ya stres, tapi ya udah dia bisa mengesampingkan itu dan bawa enjoy. Aku nggak bisa, kalau aku orangnya tar dulu nih, kelarin dulu nih, kalau masalahnya masih ganjel aku nggak bisa kerjain yang lain, itu jeleknya. Jadi aku harus belajar untuk bodo amat, lebih bodo amat kayak dia. Impian terbesar, ini orang aneh banget. Dia tuh nggak pernah punya cita-cita yang kayak aku suatu hari harus jadi begini, enggak. Cita-cita dia tuh cuma 2. Satu, ke Disneyland di LA. Satu lagi punya Mini Cooper. Udah, itu doang. Itu doang. Aneh bener nih manusia. Oh ya banyak. Lebih, ya itu tadi ya, lebih let go sama masalah-masalah, sama apapun. Lebih ya wes gitu. Terus yang kedua, lebih bisa berpikir secara struktural gitu. Dulu tuh orangnya, wah ngaco deh gitu kan, ngaco banget. Sekarang sama Clay tuh lebih organized. Komunikasi, karena aku setelah beberapa kali bertemu dengan
menjalin hubungan dengan perempuan lain dan dibandingkan dengan sekarang ternyata masalahnya selama ini tuh komunikasi. Waktu sama Clay itu aku nggak ada takutnya untuk ngomongin apapun, manis pahitnya apapun diomongin, ditanya, dijelasin. Jadi Clay pun begitu. Jadi ketika ada masalah kita tuh nggak kaget gitu dan nggak mudah tersinggung, kayak kita ngerti apa maksudnya satu sama lain. Ya, project bareng. Jadi saya dan wanita di samping saya ini membuat grup musik namanya Regunada. Dan Regunada baru keluar single pertama sekitar beberapa minggu lalu. Banyak yang ngira ini project satu lagu udah gitu. Bukan kok, ini project berkelanjutan. Ini band yang memang kami seriusin. Kedepannya akan tetap jadi band Regunada gitu. Buat ini sih, buat membungkam orang-orang yang nanya kapan nikah mulu. Maksudnya nyuruh-nyuruh nikah tapi nggak mau bayarin catering, bayarin gedung, ngapain gitu. Ya ayolah nih sekarang kita punya karya, punya band, undanglah kami manggung biar cepet nikah. Jadi gitu caranya. Jadi kalian nggak cuma nyuruh-nyuruh nikah tapi juga memberikan andil gitu. Karena tadinya mau dinamain banyak opsi, aku lupa apa banyak banget gitu. Terus kami sepakat di Regunada karena pertama pertimbangannya itu pakai bahasa Indonesia. Kami nggak pengen pakai bahasa Inggris atau bahasa selain Indonesia, di luar Indonesia gitu ya. Terus terdiri dari dua kata yang enak dilihat gitu secara tipografi, kayak 4 huruf mati, 4 huruf hidup, dan semuanya saling berselingan. Sama kalau dibikin stiker kayaknya bagus. Iya. Jadi Regunada ini lagu pertamanya, judulnya lagu pertama. Tentang apa? Tentang keresahan kami berdua menanggapi komentar-komentar para warganet. Jadi kurang lebih tercipta sekitar 1 tahun hubungan kami waktu itu, dan mulai gerah dengan segala bentuk komentar terhadap kami berdua. Biasanya kalau ke saya bilangnya, oh nggak cocok, nggak pantas jadi pacarnya Clay gitu. Atau kalau ke Clay bilangnya pansos lah gitu kan. Atau ada yang bilang gini, ini pujian sih saya anggapnya. Ya iyalah mau Clay sama Joshua kaya. Dia nggak tahu saya masih nyicil mobil. Jadi tanggapan-tanggapan kayak gitu tuh kadang lucu dan menggelitik, sehingga kami mengkonversikannya ke dalam lagu. Dan untungnya banyak yang relate juga ternyata. Ya di luar sana banyak cowok yang nggak ganteng tapi punya pacar cantik juga ternyata. Paling kendalanya apa ya? Kendalanya itu sih, jadi susah. Kayak kemarin mau bikin desain untuk artworknya, kebetulan Clay kerjain sendiri juga. Kita mau janjian misalnya di sebuah mall gitu ya, yuk kita bikin artworknya sambil minum, ambil ngopi gitu. Ayo, tapi karena kita pacaran jadinya kita nggak ngerjain itu, malah jadinya ngobrol, jadinya nonton. Goalsnya sih tahun ini pengen liburan ya, keluargaku sama keluarganya Clay, kayaknya seru kalau liburan kemana gitu. Cuma agak susah karena jadwal tahun ini cukup padat, harus disyukuri, biar gimana pun itu kan rezeki gitu. Kalau nggak ketemu Clay, mungkin saya akan sama siapa, kayak adalah pasti tapi nggak tahu siapa. Tapi kayaknya kita akan ketemu tetap sih. Kalau nggak ketemu di project film, kita akan tetap ketemu di mana gitu, entah kapan. Soalnya ternyata irisan kami berdua tuh sering banget deket tapi nggak pernah beririsan langsung sampai syuting film gitu. Kayak dulu tuh ternyata papanya Clay itu pernah ngobrol sama almarhum papaku dulu banget. Terus dulu Clay pernah lomba apa di di departemen pendidikan ya, di Depdikbud kantornya, dia pernah lomba apa, aku ngisi nyanyi, tapi dia nggak tahu aku. Apalagi saya juga nggak lihat sekitar, jadi kita tuh baru tahu belakangan ini gitu. Jadi kayak banyak hal-hal yang sebenarnya beririsan, jadi someday akan tetap ketemu sih. Entah lagi jalan di Mall Kelapa Gading, terus nabrak, terus maaf gitu atau gimana lah, tapi pasti ketemu. Sekitar setahun sebelum ketemu Clay itu kalau nggak salah. Jadi kalau nggak salah lagi di Twitter dan di sosmed ya. Biasa seperti halnya orang-orang di Twitter gitu kan, pasti punya crush di internet kan. Nah aku tuh ngefans sama dia di Instagram tuh udah lama gitu. Terus aku nge-tweet kayak Nya Geraldine, itu tandanya less than gitu, terus kelahirin Clay gitu. Kayak
kayak Clarin ini waktu itu tak posisikan sebagai underrated gitu loh, the underrated one. Habis itu setahun kemudian ketemu di project film, tapi dia juga masih nggak tahu tuh di grup WhatsApp. Oh ini Joshua yang itu gitu, dia baru nge. Terus di fallback, aku capture gitu notifnya, oh ya di fallback akhirnya. Terus ya udah akhirnya begitu jadian tweet itu jadi viral lagi. Kayaknya dia akan dia tuh umur 24 sekarang, berarti 5 tahun lagi dia mungkin umur 29-30 ya. Kayaknya dia akan menjadi perempuan di 30 yang tetap kayak gini sih, nggak berubah. 10 tahun lagi mungkin dia akan menjadi ibu-ibu yang asoy, gayboy, ngebut di jalanan ibu kota. Mungkin. Tahu semua dia udah kayaknya. Harapannya semua hal yang ada dalam hubungan kita akan tetap kayak gini. Sampai kita ke jenjang yang lebih tinggi pun nanti akan tetap semuanya seperti ini. Jadi status boleh berubah tapi keseruan harus tetap sama. Jangan sampai ketika tanggung jawabnya lebih tinggi, sikap satu sama lain berubah. Karena itu yang terjadi sama teman-teman kita. Dan kita banyak melihat kegagalan dalam tanda kutip ya, kegagalan teman-teman kita yang sudah lebih dulu melangkah ke jenjang yang lebih tinggi. Semoga bisa belajar dari itu dan tetap bisa jadi Jojo dan Clay yang seperti sekarang. Nggak habis-habis tuh. Ngapain sih? Nggak tahu disuruh. Abis lagunya. Pas.